Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 7 kelas 3 SD. Subtema 3, pembelajaran keempat, mulai halaman 141 sampai halaman 149. Support channel ini terus ya. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi dalam kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. 1. Gunakan pelampung. 2. Lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. 3. Berlatih berenang di kolam yang dangkal. 4. Tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Yang kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Yang keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Dan yang kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Ayo membaca. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini, alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya, sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja, hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan, saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Sekarang, coba lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ya, ada surel, ponsel, pesan singkat atau SMS, komputer, dan internet. Sekarang, ayo kita temukan kalimat utama dari tiap paragraf. Kalimat utama dari tiap paragraf biasanya terdapat pada awal kalimat di setiap paragraf. Kita beri tanda garis bawah dulu ya, supaya kita mudah untuk menuliskan ringkasan teks tentang alat komunikasi tulisan. Ya, seperti ini. Setelah kita menemukan setiap awal kalimat dari setiap paragraf, maka kita siap untuk menuliskannya menjadi suatu ringkasan teks. Sehingga kita dapat menuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan, yaitu sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Baik, setelah mendapat izin dari ibu,
Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Contohnya Siti. Kemampuan khususnya adalah menggunakan internet untuk mencari informasi. Adapun Dayu, kemampuan khususnya yaitu menggunakan buku untuk mencari informasi. Lani, kemampuan khususnya melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi. Udin, kemampuan khususnya yaitu meringkas informasi. Edo, kemampuan khususnya yaitu memiliki tulisan yang bagus dan rapi. Sedangkan Benny memiliki kemampuan khusus yaitu menggambar dan menghias benda. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekarang, coba jelaskan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Jawab di kolom komentar ya, Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.